Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Siang pagi hari ini kita akan beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji namanya. Mari kita bangkit berdiri. Karena kita yakin dan percaya Dia adalah Allah. Dan dulu, sekarang, sampai selamanya Yesus tetaplah Allah. Dalam sikap menyembah, yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, amin. Walau dunia, haleluya, semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Kita menaikkan pujian ini kembali. Kita mau katakan tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur Tuhan, tak terukur panjang setia. Dulu, sekarang,
Maka oleh karena itu setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam perlindungannya Tuhan, bahkan dalam penjagaannya Tuhan. Ujian ini mengatakan walau dunia bergoncang, walau di mana-mana ada perang, tapi kita yakin dan percaya Allah kita tidak pernah tergoyahkan. Oleh karena itu kita imani Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah. Kalau ada yang masih ragu dengan mukjizatnya, masih ada yang belum percaya hari ini, Dia memberikan kepercayaan kepada kita penuh. Dia bahkan memberikan mukjizat yang engkau nanti dalam kehidupanmu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itulah yang harus kita imani. Amin. Puji Dia. Terima kasih Tuhan buat lawatan kita. Kami yakin dan percaya Engkau melawan setia. Amin. Amin. Kita mengatakan kembali tanpa musik. Dengan iman percayamu, Dia mendengar setiap perkataanmu. Allah hidup. Dengan iman percaya kita, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya Tuhan, hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap akan ku sembah, Kau hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan hati kami Tuhan. Kalau kami katakan bahwa Engkau adalah Allah kami, dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, Engkau tidak pernah tergoyahkan Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bersemayam di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap keberadaan hati kami Tuhan. Apapun yang kami bawa pada kesempatan pagi hari ini, kami letakkan dulu Tuhan. Baik pergumulan kami, beban berat kami, perjalanan kehidupan kami, kami mau tanggalkan terlebih dahulu. Kami mau fokus datang ke hadirat-Mu, karena kami yakin dan percaya kami mempunyai sumber kekuatan yang pasti Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayanimu pada pagi hari ini. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman siang hari ini boleh menjadi jawaban bagi kami. Firman siang hari ini boleh menjadi jalan keluar bagi kami. Terlebih lagi menjadi sumber kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Kami serahkan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Kami yakin dan percaya hanya Roh-Mu saja yang ada di ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Umat-Mu yang mungkin berada di dalam perjalanan, biar kiranya Engkau hentar tibakan dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar kehendak mulai terjadi dalam ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena kita percaya bersama Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar.
semangatnya melebihi konser-konser bintang dunia, karena kita yang melihat Tuhan kita sendiri. Ada amin? Ya, sebentar saya buka ruang saksian bagi Bapak Ibu Saudara. Oh, udah langsung sekarang. Salam. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bisa beribadah dan berkendali karena saya sakit. Yang sebulan ini saya sakit terus. Sebulan bisa 3 kali, berobat 3 kali. Tapi obat itu terasa nggak ada apa-apanya. Coba obat lagi sekali lagi, kalau mendingan sedikit-sedikit obat habis, saya bisa beribadah semakin. Terima kasih. Ya. Baik, Tuhan sudah menyertai kehidupan Bapak Oxfi sehingga hari ini dia boleh ada sebagaimana dia ada. Ada lagi yang saya kasih Tuhan. Selamat Bapak, Ibu semua yang di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ya selama COVID saya sudah pernah kontrol. Waktu saya mau divaksin itu darah saya memang tinggi. Saya sempat waktu vaksin yang kedua kali darah saya tinggi. Saya sempat ke dokter dulu untuk menurunin darah tingginya. Ya, saya sampai saat itu saya sudah habis obatnya, saya sudah pernah kontrol lagi. Sampai di sini ada vaksin, ada vaksin, ada ini darah ini buat menurunin darah, cek darah ya. Nggak tahunya saya nggak rasa apa-apa ya, nggak sakit, nggak apa. Darah saya tinggi, gula darah saya tinggi. Aduh, puji Tuhan, saya ketahuan ya saya. Waduh, saya nggak cek darah ini. Selama di sini aja ada ini cek darah saya itu ketahuan. Saya kontrol dan saya ke dokter puskesmas, terus ambil ini rujukan ke dokter terus puji Tuhan darahnya turun darah tingginya selama diobatin. Terus darah itunya juga tuh cek darahnya di rumah sakit. Aturan tanggal 5 Oktober kemarin saya ambil karena saya jatuh sakit ini batuk melulu. Jadinya saya ambil Senin kemarin. Baru ketahuan, dokter bilang ibu pasti bagus katanya, ginjalnya bagus katanya, ginjalnya bagus. Iya dokter, terima kasih dokter. Ini saya juga nih gula darah saya tinggi dokter. Saya habis periksa di tempat ibadah saya di sini gitu ya. Ya mungkin aja saya kasih suratnya. Terus dicek lagi darah saya tinggi. Emang tinggi 300 ya. Dikasih itu dari cek darah terus dikasih obat. Puji Tuhan sekarang saya nggak punya obat, sekarang jadi punya obat. Banyak obatnya di rumah, dapat dari rumah sakit. Ya puji Tuhan, saya ketahuan ya di sini ya, cek darah. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik sekali buat saya. Hari ini sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih buat ininya, buat saya itu tahu itu. Asalnya saya nggak tahu darah tinggi, gula darah tinggi, nggak rasa apa-apa. Saya juga nggak bingung gitu. Puji Tuhan dah, itu semua buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih buat kesaksian saya luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih.
bersukacita ya Oma ya. Amin. Ada lagi yang ngasihkan silakan Tuhan. Oh iya, saya mewakili gembala, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat saudari Yoselin pada tanggal 10 Oktober. Yang keberapa? Dan 16 tahun. Kiranya Tuhan menyertai, memelihara kehidupan Yoselin. Dan juga ulang tahun pernikahan kepada Bapak Leonard dan juga Ibu Michelle pada tanggal 10 juga ya, yang ke 3 tahun. Kiranya Tuhan menyertai, memelihara kehidupan keluarga Bapak Leonard dan Ibu Michelle. Ada lagi yang kita kasih Tuhan?
juga mengingatkan kepada kita untuk kita tetap mengikut dan mengiring Yesus selama-lamanya. Ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau tidak ada, saya tutup dan saya akan mengundang paduan suara Getsemani. Terima kasih buat pujian dari Getsemani. Tuhan memberkati di
Tiba waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini kita mau sujud dan berterima kasih kepada Tuhan kita. Amin. Karena penyertaan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sungguh mulia
Dari dalam lubuk hati kami katakan Engkau baik. Apapun kondisi kami Tuhan, dari dalam lubuk hati kami katakan Engkau baik Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Hatimu. Kalau kau ingin menangis, menangislah dengan Allahmu. Kalau ingin kau berseru dengan Allahmu yang ada di tengah-tengahmu pagi hari. Haleluya. Dia ingin mendengar suaramu. Dia ingin mendengar seruan hatimu. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan,
dan memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak kami agungkan dan tinggikan. Engkau yang melihat kami pada hari ini Tuhan, dari dasar hati kami yang paling dalam. Tidak ada perkara yang tersembunyi di mata-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang sungguh mengagungkan Engkau ya Bapa, lebih dari segalanya apa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah suara-Mu sendiri yang Engkau akan berikan dan ingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab dari itu Bapa yang baik, berikan kepada kami hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mau mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau pakai hamba-Mu urapi dengan urapan baru dari surga. Otoritas Allah mengalir, kuasa Allah mengalir, pengurapan baru memenuhi hamba-Mu. Sehingga setiap kata yang datang Tuhan, itu yang datang daripada-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat keberadaan setiap kami saat ini. Engkau yang melihat kebutuhan kami saat ini ya Bapa. Karena kami tahu jawaban segala hal di dalam hidup kami. Kami letakkan di mezbah-Mu untuk Engkau sebentar berbicara, menjadi jawaban atas hidup kami, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan sukacita yang besar ya Bapa. Kami datang dengan kelemahan, sakit, penyakit apapun Tuhan, pulang kami bersorak-sorai ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk kami boleh tetap setia belajar untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggu firman-Mu dan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami satukan hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang dapat tinggal di tempat ini, yang beracara akan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Engkau beracara seluas-luasnya Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menjadi orang yang peka, orang yang dipertajam dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami akan menangkap isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau serahkan ini dalam tangan-Mu. Biar Engkau sekali lagi urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kita yang mau diberkati katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita boleh bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di yang hari sudah Tuhan jadikan buat kita umatnya beribadah kepada Tuhan. Dan kita terus berlanjut, sudah masuk di bulan Oktober ya Bapak Ibu. Kita akan melewati tahun ini 2 bulan setengah lagi kira-kira Bapak Ibu, dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan pada minggu hari ini untuk menyampaikan renungan untuk kita semua, termasuk saya sebagai pembawa renungan. Baik, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau membaca beberapa bacaan dari renungan firman Tuhan yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Pembacaan yang pertama kita akan lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-28. Kita akan baca dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-18. Kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu. Ya, saya baca ayat yang ke-3, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-4, dan bergantian berikutnya sampai ayat yang ke-18. Perikop kitabnya adalah Saul di Endor. Demikian firman Tuhan. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya.
Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filisti lalu bergerak maju dan berkemah dekat sungai. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, Tapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantara para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menangkaplah Saul dan mengenakan pakaian kain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkata Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul padamu orang yang akan disebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang tirai terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendiri Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselimutkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu menuntutlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa kau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuh. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku. Yang ini Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan itu padamu pada hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan pembacaan berikutnya saya minta dan kasih untuk Bapak PDP Farino bacakan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-1 sampai ayat ke-2. Demikian firman Tuhan. Perikopnya Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak PDP. Dan pembacaan terakhir yang pertama saya minta kasih untuk saudari Sally baca untuk kita di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan
Ya, puji nama Tuhan, terima kasih saudara sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menakutkan di dalam kehidupan manusia adalah bukan ketika harapannya tidak tercapai, ketika mimpi atau cita-citanya tidak tercapai, atau keinginannya tidak terpenuhi. Tetapi hal yang menakutkan di dalam kehidupan seorang manusia adalah ketika manusia yang adalah ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan sudah tidak lagi berkenan kepada ciptaan itu sendiri. Sekali Bapak Ibu, bahwa hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia yang adalah ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan sudah tidak berkenan kepada ciptaan itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menjadikan manusia dan kecenderungan hatinya berbuat kejahatan, maka Tuhan menghapus ciptaannya itu dari muka bumi. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Nanti saya kasih untuk dari Seria bacakan untuk kita ya. Ayat ke-5 sampai ke-7. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu menyibukkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, terima kasih saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menyesal menjadikan manusia di awal kitab Kejadian menulis bahwa kecenderungan manusia berbuat kejahatan. Dan dari situ Tuhan menyesal, dan hal itu sangat memilukan Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya. Dan kita sudah membaca tadi kisah di Endor bahwa Saul menghadapi keadaan takut, menghadapi situasi, menghadapi keadaan di mana orang Filistin, tentara Filistin bergerak maju, hendak berperang memerangi bangsa Israel. Nah, kita sudah baca tadi bahwa Saul mencari seorang pemanggil arwah. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebelumnya Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak menjawab Saul, baik melalui mimpi, baik melalui Urim atau perantaraan para nabi. Dari itu terbaca. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bersama apa yang dimaksud tentang Urim, Bapak Ibu. Mungkin saya sampai di depan gambarnya ya, Urim. Nah ya, nah Urim ini adanya di baju efod. Urim ada di sebelah kanan dari imam, dikenakan oleh imam, dan satunya lagi adalah Tumim. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Urim ini artinya terang, dan Tumim adalah sempurna. Urim dan Tumim ini digunakan para imam untuk mencari kehendak Allah pada zaman itu. Jadi jika batunya menyala, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi persetujuan Tuhan. Biasanya dikenakan oleh imam. Kita tahu Harun sebagai imam mengenakan Urim dan Tumim. Dan juga di dalam Bilangan 27 ayat 21 sampai 22, nanti saya akan kasih untuk Bapak Ali bacakan untuk kita sedikit tentang Urim ini. Bilangan 27 ayat 21 sampai 22. Kemudian firman Tuhan, Dia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel
segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Ya, terima kasih Bapak Aldi. Nah, kita bisa melihat bahwa meskipun Musa adalah abdi Allah, Tuhan berbicara langsung kepada Musa, tetapi Tuhan memerintahkan untuk imam, yaitu Imam Eleazar yang berbicara kepada Yosua. Jadi semua ada hierarkinya Bapak Ibu ya. Tidak bisa Musa langsung berbicara kepada Yosua. Tetapi Tuhan memerintahkan Musa untuk menyuruh Imam Eleazar untuk berbicara kepada Yosua. Jadi tidak langsung Tuhan Musa ke Yosua. Nanti Musa mengikuti aturan apa yang sudah diperintahkan Tuhan, bahwa harus imam yang berbicara kepada Yosua. Nanti Tuhan menjawab melalui imam tersebut. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita kembali kepada kisah Saul di Endor tadi. Pada awal mulanya perempuan pemanggil arwah itu tidak mengetahui bahwa yang datang itu adalah Saul, karena Saul memakai pakaian lain tadi, firman Tuhan tulis ya Bapak Ibu. Dan Saul melenyapkan para peramal pemanggil arwah bahwa sudah disingkirkan oleh Saul di awal pembacaan kita tadi. Jadi wanita itu sangat ketakutan. Wah, kamu akan menjerumuskan saya nih. Nanti kalau ketahuan sama Raja Saul, saya akan ditangkap. Bisa juga saya dibunuh, disingkirkan. Dan ternyata wanita itu baru mengetahui bahwa yang datang kepadanya adalah Saul ketika Samuel nampak kepada perempuan itu. Dan perempuan itu kaget ya bahwa yang datang ternyata Raja Saul. Ada Raja Saul yang sudah menyingkirkan para pemanggil arwah juga peramal. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, akhirnya Samuel berkata bahwa Saul sudah menjadi musuhnya Tuhan, dan Tuhan sudah tidak berkehendak. Sangat tragis ya Bapak Ibu, di mana manusia menjadi musuhnya Tuhan, di mana Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada manusia sebagai ciptaan itu sendiri. Ini hal yang sangat menakutkan yang perlu kita pelajari dari kisah Saul ini Bapak Ibu. Tuhan telah undur daripada Saul. Dan kita tahu ceritanya, Saul akhirnya berperang melawan orang Filistin. Bapak Ibu bisa baca nanti kisah selanjutnya. Dan sudah terpojok, akhirnya Saul minta untuk dia dibunuh karena sudah kalah dari orang Filistin. Dia minta anak buahnya membunuh Saul, tapi akhirnya anak buahnya nggak mau. Saul akhirnya bunuh diri. Dan anak buahnya yang melihat rajanya bunuh diri, ikut-ikutan juga bunuh diri. Karena tidak mau, mungkin dia setia, dia juga takut menanggung akibatnya dari jika ditanyakan. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus mencari Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Saya berharap jemaat di tempat ini bukan mencari Tuhan dengan alasan untuk menerima berkat, bukan juga mencari Tuhan untuk memperoleh kesembuhan yang sifatnya hanya sementara. Itu adalah hal yang gampang buat Tuhan lakukan hal itu, baik berkat, baik kesehatan, dan hal-hal yang bersifat fana di dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling penting kita mencari Tuhan adalah untuk mendapatkan hidup. Kita boleh lihat di dalam kitab Amos, pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai yang keenam. Nanti saudari Sarah bisa kalau bacakan untuk kita ya. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan dari Betel. Ya, firman Tuhan
kasih saudara-saudara. Perikop di Alkitab dikatakan bahwa Amos pasal 5 ayat yang 4 sampai 6 ini adalah jalan yang menuju hidup. Dikatakan bahwa carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat ke-6 juga katakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu, begitu pentingnya dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mencari Tuhan? Yang pertama adalah kita harus beribadah kepadanya. Beribadah bukan hanya di gereja. Kita bisa saja secara fisik datang di gereja, tetapi hati, pemikiran kita berada di tempat yang lain. Mungkin kita datang ke gereja hanya tidak enak dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan yang lainnya. Tetapi yang paling penting, kita beribadah ke gereja harus mencari Tuhan. Bukan juga beribadah di gereja di rumah-rumah seperti persekutuan. Mungkin tetap mengikuti persekutuan di rumah, beribadah tetapi nggak enak karena hanya diundang atau simpatisan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan ibadah yang sejati adalah seperti yang ditulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Saya baca untuk kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah ibadah yang sejati yang berkenan kepada Tuhan. Itulah salah satu cara kita mencari Tuhan. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana mencari Tuhan? Dikatakan di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-33. Kita bacakan kita ya. Mazmur 69 ayat 33 demikian firman Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Vera. Yang kedua adalah mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Mazmur menulis, lihatlah hai orang-orang yang merendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kita bisa ingat bagaimana mencari Tuhan. Yang pertama beribadah kepadanya, lalu yang kedua mencari Tuhan dengan segenap hati dan juga kerendahan hati. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat, dan ini perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Bapak Ibu, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Pada waktunya perkenanan Allah kepada umatnya, bisa juga Tuhan menutup perkenanan itu. Saya ingat waktu Bapak PDP Parino menyampaikan WL, tugas WL, mungkin bulan lalu, ketika adalah pembukaan Bapak PDP Parino, kalau hari ini adalah hari terakhir kita memuji Tuhan. Masa Bapak PDP katakan seperti itu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa memuji Tuhan dan hari terakhir kita memuji Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Kapan waktu itu? Hari ini Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15, kita mau lihat, ini baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15, saya baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hari inilah kita harus berjanji dalam kehidupan kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau mencari suara Tuhan. Jika tadi kita Yesaya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan juga di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat kedua tadi, sudah Bapak kita bacakan. Katakan ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu.
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan kita. Nah, Bapak Ibu, adalah hari ini. Hari kemarin kita sudah lewati Bapak Ibu. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi masih ada hari ini untuk kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya, kita mau bersama-sama mencari Tuhan. Dan itu adalah hal yang penting supaya kita berkenan kepadanya. Saya ingat ketika Esau menjual hak sulungannya, meskipun dia mencucurkan air mata untuk memperolehnya kembali itu tidak bisa Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar untuk selalu mencari Tuhan selama ia berkenan. Ternyata ada waktunya Tuhan tidak berkenan ya Bapak Ibu. Menjadi peringatan buat kita. Dan selamanya Tuhan mau ditemui. Seperti yang Yesaya sudah tulis buat kita. Baik, saya mengundang untuk Wakil Sinar. Kita mau janji dalam kehidupan kita, dalam hati kita, supaya kita senantiasa mencari hadirat Tuhan. Untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan Tuhan. Kita akan pujian yang pertama tadi rekin saja. Kita menjadikan Dia sebagai Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mengatakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan.
Mari masuk di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang Tuhan mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh hadir di rumah-Mu dengan kekuatan dan dengan kesehatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Menjalani panggilan kami sebagai anak-anak-Mu untuk berkumpul beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Mendapatkan dan menerima firman yang Kau boleh berikan dalam kehidupan kami hari ini. Firman yang sungguh baik ya Tuhan, yang mengajarkan dalam kehidupan kami harus selalu bersama Engkau ya Tuhan. Kadang kami sebagai manusia selalu lari dari hadapan-Mu Tuhan. Kami mencari-Mu dengan motivasi yang salah Tuhan Yesus. Bukan seperti yang Engkau perintahkan, tetapi seperti yang kami inginkan sebagai manusia Tuhan. Hendaknya Tuhan, kami ke depannya Tuhan Yesus mampu belajar ya Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau selalu berkenan untuk kami temui Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami juga akan melakukan segala apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Nya Tuhan Yesus, Bapak Felki ya Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu hari ini. Kau berkati apa yang menjadi pergumulan dalam pelayanannya, dalam setiap kehidupannya, pekerjaannya ya Tuhan. Dalam keluarganya, apapun yang dia kerjakan berseturut dan sesuai dengan perintah-Mu. Tolong juga kami semua sudah hadir di rumah-Mu Tuhan. Kami juga memiliki banyak berbagai macam pergumulan. Kami yakin Kau akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih buat pelayanan dari Bapak Felki. Tuhan memberkati dan Tuhan terus menambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu melindungi dalam
Dan saya akan bacakan jadwal ibadah hari Rabu 18 Oktober 2023, ibadah Biston di gereja pukul 19. Untuk pujian Bapak Valino, firman Tuhan Bapak Gembala, dan Zoom meeting juga diadakan pukul 19. Hari Jumat 20 Oktober pukul 19 kita akan mengadakan ibadah pria dan wanita, pujian Ibu Helen, firman Tuhan Ibu PDM Yayang, dan Zoom juga diadakan pukul 19. Hari Minggu ibadah 22 Oktober, ibadah Pralna pukul 8.30, pujian Bapak Valino, kelas Madya Bapak Valino, dan kelas Pratama Ibu Deborah. Dilanjutkan ibadah raya pukul 10, worship leader Ibu Helen, singer saudari Yoselin dan Ibu Deborah, LCD Ibu Vivi, persembahan pertama Ibu Dorcas, persembahan kedua Ibu Widiati. Laporan penerimaan persembahan 8 Oktober 2023, persembahan pertama Rp415.000, persembahan kedua Rp290.000, persembahan ketiga Rp105.000, dan amplop pembangunan sebesar Rp150.000. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Enggak, itu kemarin. Ibu Ketua Panitia Natal, apakah ada rapat? Oh baik, jadi rapat Natal akan diadakan tanggal 22 Oktober. Itu saja laporannya, pengumuman dari saya. Tuhan berkati. Kalau tidak ada pengumuman tambahan, nanti saya minta dengan kasih untuk Yoselin untuk ke depan didoakan oleh hamba Tuhan.
saja melindungi dalam proses kehidupannya sebentar, sehingga melalui keputusan yang diambil untuk mengikuti namanya saja. Hari ini diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah iman percayamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah segala keperluanmu, dan terutama iman percayamu, biar engkau boleh mengambil keputusan yang baik sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepadamu. Yang melalui hidupmu, nama Tuhan boleh dipuji. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah Kuasa Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Kamu ketuntut lah. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Menaikkan pujian. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaanmu Terima kasih Bapak dalam surga, kami kembali datang ke hadirat Maha Kudus siang hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Kau berkati hari ini. Dengan musik pujian dan sedih doa kolektor singa goyang. Jemaat memperapa kerjamu, umat hambamu dan pelayanan di Kolektor pertama, kedua, kotak kas maupun kotak pembangunan. Demikian juga untuk suara dan musik. Dalam nama Yesus Kau berkati. Biarlah segala persembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat Maha Kudus menjadi rupa yang harum yang datang kepadamu, sehingga melalui ibadah kami hari ini Namamu saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kepada kami, putraikan dalam hati kami, dan Roh yang terus senantiasa memimpin untuk mengajar kami melakukan kehendak Tuhan. Kau berkati Ibu Ami, keluarga besarnya. Kau berkati juga Ibu Lena, keluarga besarnya, Ibu Ayu dan Ibu Dorcas, keluarganya. Kau berkati juga Ibu Yuyun, Sherry dan Sarah. Berkati juga Zelia beserta Lina. Kau berkati juga Oksi,
Bayom, berkati kesehatan mereka, berkati juga Jinyonya, berkati juga Ibu Bibi, beserta anak-anak dan cucunya, berkati juga Helen beserta Rachel, berkati juga Bu Yayang, berkati juga keluarga besar mereka untuk kepujian mereka, berkati juga Berti, berkati kesehatannya, berkati juga Vera dalam hidup pekerjaan dan pelayanannya, sehingga melalui kehidupan mereka semua memberi puji mereka. Berkati juga Ibu Eng, berikan kesehatan, pakai hidupnya juga untuk kepujian yang besar mereka. Berkati juga Ibu Gembala, berikan kesehatannya, berkati juga Pipi dan Fabio, sehingga melalui kehidupan keluarga yang memberi pujian mereka. Berkati juga Ibu Novi, beserta Mina dan Jens, pakai juga kehidupan mereka untuk kepujian yang besar. Terima kasih Bapak dan Saudara. Ini juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di kampung. Terlebih lagi peran vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam nama Yesus COVID, sehingga bangsa dan negara kaya berterlepas dari semakin gerejamu, kakakmu, hambamu, di seluruh muka bumi terlebih lagi juga dalam keadaan situasi perang. Dan sekarang Israel juga sedang terjadi perang, biar segala sesuatu keserangan dalam tanganmu, letakkan kuasamu dan permuliaan namamu. Bila kehendakmu saja yang jadi di bumi, demikian juga di dalam surga. Dalam nama Yesus, letakkan kuasamu dan letakkan kemuliaanmu di antara orang-orang yang berharap dan beriman. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di kampung. Terlebih lagi vaksin vaksin booster dalam nama Yesus COVID. Berkati ketua, beserta anggota panitia atau gereja kami dan yang diperlukan seksi konsumsi, seksi dana, seksi acara, jemaatmu, para pekerja umatmu, para undangan, para donatur, pelaksanaan tanggal 16 Desember yang akan datang. Demikian juga untuk pembicara, berkati semua untuk pujian kemuliaan besar bagi namamu, sehingga melalui perayaan gereja kami tanggal 16 Desember yang akan datang. Di antara kita pilih namamu saja dipuji dimuliakan. Berkati juga gereja-gereja yang mungkin bisa di seluruh muka bumi ini yang akan merayakan Natal tahun ini, yang melalui perayaan Natal yang dilaksanakan di Indonesia dan seluruh dunia. Namamu saja dipuji, dimuliakan, ditinggikan dan dimuliakan juga di seluruh dunia. Terima kasih Bapak. Jika sebentar ada makanan minuman yang disediakan bagi kami, jika dikuduskan dengan kuasa firman, berkati kesehatan ini, makanan ini menjadi kesehatan dan kekuatan bagi para janda yatim piatu juga paling makan mereka. Terima kasih Bapak. Dan jika selesai acara di tempat ini, kami tinggalkan tempat ini setelah perjalanan, jauhkan segala macam keberkatan. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang siang, sore hingga malam hari dalam tangan Kepala Allah yang memberikan berkati, menolong dan melindungi kehidupan kami sesuai dengan kehidupan. Terima kasih Bapak. Bila doa kami yang sudah kami minta naikkan, dan sebelum kami tutup, berkati ibadah Pistol Hari Rabu, berkati juga ibadah gabungan pada hari Jumat, berkati juga ibadah pada tanggal 22 Oktober yang akan datang, pelayanan musik, pujian yang seni, doa berdatang singa raya, jemaatmu, para pekerjaanmu, umatmu, hambamu, dan para pelayanmu di tempat ini, sehingga melalui pada tanggal 22 Oktober yang akan datang. Namamu saja yang dipuji, dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, firman berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah Engkau Saudara Guru nyata yang memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai sampai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.